Renungan pendahuluan. Menganggap Allah akan memperlakukan dosa dengan cara yang ringan, maka Anda berada dalam tipuan iblis. Bagaimana mempertahankan integritas? Beberapa orang menganggap dosa itu amat remeh, sehingga mereka tidak memiliki pertahanan terhadap kegemarannya atau akibatnya. Jika saja sejenak pun Anda merasa Allah akan memperlakukan dosa dengan cara yang ringan atau membuat ketentuan atau pengecualian supaya Anda dapat terus melakukan dosa dan jiwa tidak mendapat hukuman dari berbuat demikian, maka Anda berada dalam tipuan iblis yang mengerikan. Pelanggaran hukum Yahweh manapun yang disengaja memaparkan jiwamu kepada serangan penuh dari iblis. Ketika Anda kehilangan integritas, maka jiwamu menjadi medan peperangan bagi iblis. Anda memiliki cukup banyak keraguan-raguan dan ketakutan untuk melumpuhkan kekuatanmu dan menggerakkanmu kepada kekecewaan. Ingat bahwa penggodaan itu bukanlah dosa. Ingatlah bahwa betapapun menggodanya, suatu keadaan di mana seseorang ditempatkan, tidak ada yang benar-benar dapat melemahkan jiwanya selama ia tidak menyerah pada godaan, namun mempertahankan integritasnya. Kepentingan-kepentingan yang paling vital bagimu secara individu berada dalam penjagaan sendiri. Tidak seorang pun bisa merusaknya tanpa persetujuanmu. Semua pasukan iblis tidak bisa melukaimu kecuali Anda membuka hati kepada panah-panah iblis. Kehancuranmu tidak akan pernah terjadi sampai Anda menyetujuinya. Jika ada menodai atau mencemarimu. Kehidupan kekal itu berarti segalanya bagi kita untuk tidak sama sekali. Hanya mereka yang dengan tekun dan usaha yang tanpa lelah, dengan keinginan kuat yang seukuran dengan nilai objek yang dikejarnya, akan memperoleh kehidupan yang sama dengan kehidupan Allah. Ada contoh pengalaman Adam dan Hawa di hadapan kita, dan akibat pelanggaran-pelanggaran mereka harusnya menuntun setiap jiwa kita menghindari dosa, membenci dosa sebagai hal yang menyebalkan, dan merasakan dan ingat penderitaan yang diakibatkan dosa, bahwa lebih baik kehilangan segala sesuatu daripada terpisah dari hukum Allah. Bapak kita peduli halaman 110. Contoh dari pikiran Adam dan Hawa memandang dosa. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang suci dan tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini teriak ratapan yang tidak kunjung putus-putusnya. Dan semua ciptaan menanggung akibat pendurakan manusia. Sorga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan pengorbanan yang menakjubkan yang diharuskan Firat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara yang kecil. Jalan permulaan Allah. Jalan dunia biasanya mulai dengan kebesaran dan kesombongan. Jalan Allah adalah menjadikan hari perkara-perkara kecil sebagai permulaan kemenangan mulia dari kebenaran dan keadilan. Kadang-kadang ia melatih para pekerjanya dengan mendatangkan kepada mereka kekecewaan dan kegagalan yang datang membayang. Adalah maksudnya supaya mereka belajar menguasai kesulitan. Amin. Ya, di atas kita diajarkan ada kalimat yang tertulis terkait integritas. Ya, kita diminta di sini oleh tulisan Nyonya White bagaimana kita mempertahankan integritas. Ya, kalau di dunia orang
harus memiliki integritas, bagian dari mereka sebagai manusia. Nah, kita di dalam dunia agama ini di sini dikatakan bahwa kita harus mempertahankan integritas kita sebagai umat Allah. Tidak boleh membuka sedikit pun terhadap hadirnya dosa. Ya, karena membuat dosa itu masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita bisa dikatakan memperlakukan dosa itu dengan cara yang ringan, ya, sehingga kita tidak lagi merasakan bahwa apa yang kita langgar itu sebagai pelanggaran. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita berdosa itu menjadi hal yang sesuatu yang biasa, ya, itu dengan cara yang ringan, sehingga kita tidak tahu bahwa itu masuk celah yang akan lebih besar lagi. Di sini dikatakan, ketika Anda kehilangan integritas, maka jiwamu menjadi medan perang bagi iblis. Anda memiliki cukup banyak keraguan-raguan dan ketakutan untuk melumpuhkan kekuatanmu dan menggerakkanmu kepada kekecewaan. Ya, ini saya tidak perlu banyak bercerita seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Rain. Ya, memang banyak tulisan-tulisan yang White itu setelah kita baca itu memang menjadi cermin ya buat kehidupan kita. Apakah kita melihat tulisan ini lalu Amin. benar-benar merasakan bahwa apa yang ditulis oleh Nyonya White itu terjadi dalam kehidupan kita, ya itu masing-masing kita bisa saling merenungkan. Jadi yang ditebalkan kembali di sini, kepentingan-kepentingan yang paling vital bagimu secara individu berada dalam penjagaan sendiri. Ya, kita selalu berdoa untuk kepentingan-kepentingan yang paling vital bagi kita secara individu, kita mohon pertolongan Tuhan untuk menjaganya. Tidak seorang pun bisa merusaknya tanpa persetujuanmu. Ya, di sini yang menjadi renungan buat saya pribadi, apakah setan bisa masuk ke dalam diri saya tanpa saya memberikan izin kepadanya? Ya, kalau saya baca di dalam tulisan ini, setan tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita, ya, selama kita tidak memberi persetujuan itu. Semua pasukan iblis tidak bisa melukaimu, kecuali Anda membuka hati kepada panah-panah iblis. Kehancuranmu tidak akan pernah terjadi sampai Anda menyetujuinya. Jika tidak ada pencemaran dalam pikiranmu sendiri, semua pencemaran di sekitar Anda tidak dapat menodai atau mencemarimu. Ya, ini ayat hiburan yang menjadi renungan kita. Kehancuran tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak menyetujuinya. Ya, bahkan di bawah itu ceritanya dari dosa yang paling kecil, Adam dan Hawa, Hawa memakan buah larangan itu, ya, sehingga membuat dosa itu masuk ke dalam kehidupannya Adam dan Hawa. Di sini yang menjadi renungan, ya, keywordnya buat saya, nanti bisa dijelaskan lagi oleh Saudara Rain, kita tidak akan mungkin hancur, ya, tidak akan pernah itu terjadi apabila kita tidak merestui dosa itu masuk, menodai, dan mencemari kita. Di sini ada contoh pengalaman Adam dan Hawa yang sudah dijelaskan, bagaimana pelanggaran-pelanggaran mereka itu akan menuntun kepada setiap jiwa untuk bagaimana menghindari dosa, membenci dosa. Ya, dosa itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang menyebalkan, merasakannya, yaitu penderitaannya yang diakibatkan dosa itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita terpisah dari dosa. Tapi kita masih hidup di dalam dunia ini, ya kalau tadi saya baca di grup, ya bagaimana di situ dikatakan mengenai Abraham dan Lot, ya bagaimana tulisan-tulisan situ mengantarkan bahwa kita tidak boleh ya mencari kekayaan melebihi pengetahuan kita terhadap Tuhan. Ya, menarik sih apa yang tadi dipercakapkan di grup, ya, tapi itu saya juga tidak mungkin menjelaskannya karena itu masing-masing kita punya pengalaman kerohanian sendiri, ya. Saya mungkin berbeda dengan adik saya mungkin berbeda dengan anak, tapi ini renungan akan mempersatukan kita bahwa pelanggaran dosa tadi akibat kita membuka kesempatan kepada dosa itu hadir ke dalam diri kita. Semoga kita setiap hari bisa tidak
mengizinkan dosa itu hadir dalam hidup kita. Ya karena memang agak sulit selama kita masih hidup di dalam dunia, masih bekerja seperti biasa, kita belum dikucilkan, belum terpencil, maka setiap saat pelanggaran itu akan selalu mengintai kita. Itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan nanti disempurnakan oleh saudara Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Cukup luas penjelasannya Saudara Victor. Ya, jadi harapannya seperti tadi kita buka bahwa kita harus tersinggung ya bacaannya nyawet ini. Nah, ekspektasinya nyawet emang harus menyinggung, ya, tidak membuat kita tuh tenang berada di dalam apa kehidupan yang apa yang damai. Memang pekabaran yang terakhir ini, ya walaupun ini Nyonya White, tapi karena dibawa terang dari tongkat, maka kehadirannya kita baca kembali tulisan Ellen G. White ini ya, di bawah terang dari tongkat, itu harus memecah tenangan. Tapi kalau kita, ya walaupun kita ini sudah di dalam kebenaran sekarang, tapi kalau kita pun juga tidak terpecah ketenangan kita, kita masih tenang-tenang saja. Artinya kebenaran ini belum berhasil memasuki diri kita, ya, memasuki pengertian itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan kembali bacaan ini dengan baik-baik. Tadi Victor sudah cukup puas. Saya coba menambahkan dari apa yang saudara Victor sampaikan. Sama halnya yang tadi Victor sudah sampaikan. Ini semua orang punya masalah dengan apa yang kita baca di depan ini. Tidak akan mungkin ada orang yang nggak paham dengan yang disampaikan oleh Ellen G. White ini. Ya. Ana boleh diklik dulu, Ana view-nya, nah, double klik, nah, ada petunjuk view, itu double klik, nah, biar hilang yang di atasnya, nah. Nah, double klik, nah, double klik, nah, hilang. Oke. Jadi kita bisa lihat lebih luas. Ya, saudara-saudara, kita coba bedah perlahan-lahan ya. Di sini memang difokuskan bicara integritas. Ini luas sekali yang kita bicarakan ini. Mungkin boleh dikatakan bacaan ini berisi seluruh isi Alkitab. Ya, karena semua menuntut integritas. Ya, semua dari kita, semua tulisan-tulisan mulai dari hukum upacara setelah manusia jatuh dalam dosa, itu semua menuntut integritas. Karena kita sudah Adam dan Hawa telah melanggar hukum sehingga integritasnya dia diselewengkan. Ya, maka dia sudah jatuh di dalam dosa sehingga integritasnya dia hilang. Ya. Nah, di dalam bacaan ini kita sering sekali meremeh, memandang bahwa Tuhan itu tidak akan sebegitu kerasnya, tidak akan sedemikian tegasnya, tidak akan mengabaikan semua hati baik kita, perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan mungkin ada pengalaman-pengalaman kasih kita kepada orang lain. Kita pikir bahwa itu akan bisa jadi kredit, bisa jadi kredit bagi keselamatan kita. Sehingga banyak yang kita seperti kata-kata yang awal dari bacaan ini. Berapa orang menganggap dosa itu amat remeh sehingga mereka tidak memiliki pertahanan terhadap kegemarannya atau akibat. Ya. Ingat ada kegemaran di sana, ada akibat dan kegemaran. Akibatnya itu menjadi sebuah kegemaran. Tadi yang Victor katakan di bagian paling terakhir kita harus membenci dosa. Bagaimana kita membenci dosa? Kalau kita menggemari dosa tersebut. Kalau kita mau membenci dosa itu, kita harus kenali ya diri kita. Kita kenali dosa itu, kenali diri kita, kenali di dosa itu, ya baru kita berjuang untuk meninggalkan itu. Kalau kita tidak mengenali seperti yang kemarin kita udah lihat urut-urutan pertobatan harus dimulai dari sadar. Kalau kita nggak punya sadar, kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan dosa itu karena sadar itulah
buah daripada rendah hati. Dari sadar, dia bisa mengetahui ada kesalahan, dia menyadari, dan dia menyesali, barulah dia mengajukan permohonan pengampunan dosa. Itulah pertobatan. Jadi tidak ada pertobatan tanpa ada penyesalan, tanpa ada pengakuan, tanpa ada kesadaran. Itu tidak akan mungkin. Ya, kita lanjut. Ya, ini jadi cerita awalnya adalah karena ada meremehkan. Ya, ingat kita semua adalah orang yang diadili oleh bacaan ini. Masing-masing kita, saya tidak mau menuduh siapa, tapi termasuk saya sendiri. Jujur, kita sering juga meremehkan, ya, meremehkan, memandang mudah. Itu semua adalah kesalahan-kesalahan kita. Ya, sampai hari ini kenapa dosa itu masih ada di dalam diri kita masing-masing? Karena kenapa? Karena kita belum bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh? Karena kita banyak meremehkan, ya, meremehkan bahwa Tuhan tidak akan tegas kepada hukuman kepada kita. Ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, kita terus lagi ya. Jika saja sejenak pun Anda merasa Allah akan memperlakukan dosa dengan cara yang ringan atau membuat ketentuan pengecualian supaya Anda dapat terus melakukan dosa, jiwa tidak mendapatkan hukuman dari berbuat demikian, maka Anda berada dalam tipuan iblis yang mengerikan. Nah, dalam bacaan ini, barulah kita sekarang bisa terbuka pikiran kita. Bahwa kalau kita selama ini suka menganggap, cuman ini, cuman itu, cuman sedikit aja kok. Barulah di dalam tulisan ini kita diingatkan bahwa ternyata itu adalah iblis di belakangnya. Ya, pikiran kita yang memaklumi itu datangnya bukan dari Roh Allah, ya, itu datangnya dari iblis. Dan di bagian yang di bawah kita juga sudah dapat. Ternyata pikiran-pikiran suka memandang sederhana, memandang kecil sebuah pelanggaran, itu juga iblis mengilhami Adam dan Hawa. Kejatuhan-kejatuhan Adam dan Hawa dari hal-hal yang kecil itu tidak disadari bahwa dampaknya akan membuat seluruh alam bukan alam semesta, seluruh dunia, mulai dari saat kejadian sampai dengan pintu kasihan bagi tertutup bagi seluruh dunia, termasuk masuk bagi buah-buah kedua, semua terdampak daripada kesalahan yang dianggap kecil oleh Adam dan Hawa. Artinya kecil tidak. Artinya dosa yang dilanggar itu remeh atau tidak? Patutkah kita terus-menerus merasa ringan segala pelanggaran-pelanggaran kita? Patut. Silakan saudara pikirkan baik-baik. Kalau Adam dan Hawa punya akibat dari yang dia pandang dosa kecil itu berdampak sampai di pintu kasihan tertutup bagi dunia nanti, maka tidak ada yang kecil sebuah pelanggaran hukum itu. Ya, berhenti kita suka memandang sederhana, memandang remeh. Kita berhenti, ya, berhenti. Kita lanjut. Yang berikutnya kita lihat di sini. Anda memiliki cukup banyak keraguan-raguan dan ketakutan untuk melumpuhkan kekuatanmu dan menggerakkanmu kepada kekecewaan. Kita sudah belajar bahwa yang menjadi penghalang kita adalah kekhawatiran dan keraguan. Yang menghalangi kita beranjak ke depan adalah keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ini yang menjadi penghalang kita. Kita belajar bagaimana kita harus meninggalkan semuanya. Nyonya tegas-tegas dalam bacaan-bacaan yang terakhir-terakhir kita pelajari, yaitu harus meninggalkan dunia, berpisah, ya, pergilah ke tempat yang terpencil, ya, menyusutkan, dan semuanya itu kita jawab dengan apa? Keraguan dan ketakutan. Walaupun Ellen G. White memberikan keyakinan-keyakinan bahwa Tuhan akan hadir, ya, dia kasih contoh-contoh, kita kemarin sudah banyak kasih baca dari cerita Gideon, cerita Abraham, cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, cerita semua masing-masing, ya, Yosua kepemimpinannya Tuhan bagaimana. Ternyata banyak sekali, banyak tulisan-tulisan itu belum punya kekuatan yang besar untuk mempengaruhi pikiran kita. Ya. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah
kita masih belum berhasil mengatasi diri kita. Ya, kita belum selesai dengan diri kita. Kita masih terus punya keraguan. Kita belum menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini harus kita rubah, 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 dan rubah. Ya, kita nggak boleh begini terus. Kalau Tuhan diragukan, maka Tuhan juga tidak akan mau rela membantu kita. Ya, sebagaimana tadi kita baca, Victor sudah baca, iblis itu akan bekerja kalau kita mengizinkan. Demikian juga Tuhan, Roh Allah. Roh Allah itu posisinya pasif. Roh setan itu posisinya aktif. Kalau kita tidak mau membuka diri bagi pekerjaan Tuhan, Roh Allah tidak akan memaksakan kita. Ya, jadi kalau Tuhan tidak diizinkan untuk membenahi diri kita, ya kita tetap berjuang dengan usaha kita sendiri, kita tidak mengikut sertakan Tuhan, Tuhan juga tidak mau. Dia bukan di posisi yang aktif seperti setan, dia di posisi pasif. Kita bisa baca semua, ya, selama Tuhan hanya memberikan barang siapa yang mengetuk, aku akan membuka pintu. Jadi bukan Tuhan yang ngejar-ngejar kita, Tuhan hanya menunggu kalau ada yang ketuk pintu baru dibuka. Berbahagialah dia yang lapar, maka akan dikenyangkan. Jadi hanya yang datang, ya, meminta yang akan dikenyangkan. Jadi bukan kayak setan yang cari-cari, yang pergi sana pergi sini, dia terbang sana terbang sini, ya, datang ke setiap pertemuan-pertemuan perkumpulan, ya. Memang membutuhkan izin dari kita, tapi dia yang terus-menerus merayu, ya. Nah, sekarang saya ajak saudara bertanya kepada diri saudara sendiri. Ya, kita baca di sini. Memang kalau kita baca begini saja, seakan-akan mungkin tidak ada satu orang pun, ya, yang memberikan izin persetujuan kepada setan. Walaupun itu Lot, ya, walaupun Esau, walaupun juga siapa lagi yang gagal, Saul, ya, ya. Saul, adakah dia memberikan persetujuan kepada iblis? Tidak ada orang yang dengan sadar, saudara, memberikan jalan kepada setan. Yudas tidak akan dengan ikhlas, dengan sadar dia memberikan jalan kepada setan untuk mempengaruhi pikirannya. Tidak akan mungkin demikian. Ya, Korah, Datan, dan Abiram tidak akan mungkin dia memberikan dirinya dengan ikhlas, silahkan saya dipakai. Ya, Yusak dan Kaleb pun tidak. Yusak dan Kaleb kan jelas tidak, ya. Terus yang 12 10 orang, ya, terus bangsa Israel yang sekian banyak yang akhirnya berputar-putar 40 tahun, apakah dia yang memberikan izin kepada setan? Tidak. Ya, saudara, ya, jangan dibaca kata-kata ini sedemikian sederhananya. Tuhan, apa, setan mohon izin Pak Ren, saya mau masuk, izin Pak Ren, izinkan saya masuk. Apakah ada setan cara bekerjanya begitu? Tidak, saudara. Saudara lihat bagaimana cara setan bekerja. Mulai dari Adam dan Hawa, adakah dia datang dengan apa adanya? Dia mengemas dirinya dalam bentuk seekor ular yang merupakan binatang tercantik di dalam Taman Eden. Taman Eden. Apakah iblis mengizinkan dalam kondisi iblis yang dalam bentuk Lucifer? Karena dalam bentuk Lucifer, Adam dan Hawa sudah diberitahu oleh malaikat-malaikat untuk berwaspada. Tapi karena dia datang dalam bentuk yang berbeda, ya, maka izin itu diberikan. Demikian juga kejatuhan-kejatuhan semua perjalanan umat Allah sampai di saat kita sekarang, itu setan tidak pernah meminta izin kita dengan datang dalam bentuk apa adanya. Dia akan mengemas dirinya dalam bentuk-bentuk yang sesuai harapan-harapan kita. Ya, makanya dunia ini semuanya jadi anggotanya dia. Kenapa? Karena dia selalu datang dalam bentuk-bentuk yang sesuai harapan orang banyak. Sedangkan kebenaran Tuhan selalu juga minta izin, selalu ditolak karena datang dalam bentuk apa adanya. Saudara-saudara, marilah kita evaluasi. Jangan membaca bacaan ini sedemikian sederhana. Tidak ada yang orang menyetujui setan itu masuk ke dalam dirinya. Ya, jadi kenali. Dari apa kenali? Dari kita banyak-banyak membaca. Oke, kita lanjut.
Kehidupan kekal itu berarti segalanya bagi kita atau tidak sama sekali. Saudara-saudara, jadi kita lihat di sini hukum Allah itu cuma ada hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Ya, jadi kalau kita tidak hitam ya kita putih. Kalau kita tidak putih ya kita hitam. Bacaan ini akan menginspirasi sampai kita baca yang di dalam bacaan yang berikutnya. Nanti saudara lihat kalau memang dunia ini hanya ada hitam dan putih, maka kalau kita tidak menjadi bagian yang hitam, maka kita menjadi bagian yang putih. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi bagian dari, kalau kita tidak di pihak Tuhan, kita tanpa sadari kita akan menjadi bagian dari pihak yang satunya. Siapa yang satunya? Jelas-jelas pihaknya setan. Ya, kita nggak pernah mau menjadi bagiannya dari setan, tapi tidak kita sadari kita menjadi bagian dari mereka. Tidak ada satu manusia pun yang menyadari dia menjadi bagian daripada setan. Demikian juga paus. Jangan Anda kira paus itu bekerja bagi setan. Paus dan pengikut-pengikutnya mengira bekerja bagi Tuhan. Termasuk parisi-parisi zaman dahulu. Ya, orang-orang penolak-penolak kebenaran sekarang pun, ya, penolak-penolak pekabaran tongkat gembala, ada yang mengira dia bekerja bagi setan. Tidak ada. Tidak ada. Saudara pernah tanya salah satu pendeta, saudara bekerja bagi setan kah? Nggak bakalan saudara mendengarkan jawaban, iya nih, saya kerja bagi setan. Nggak ada yang mengatakan demikian. Jadi jangan harap saudara mengira bahwa orang itu dengan secara sadar dia akan bekerja bagi setan. Ya, tidak ada. Semua orang yang bunuh Yesus pun juga semua. Termasuk Paulus waktu dia ngejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus. Dia tidak pernah mengira itu bekerja bagi setan. Walaupun setelah dia dipanggil jadi Paulus, barulah dia menyadari selama ini dia bekerja bagi setan. Tapi tanya sama dia waktu kamu berada menjadi diri Saulus, kamu sadar nggak? Kamu mengejar-ngejar Tuhan yang sekarang kamu junjung tinggi dan kamu sedang promosikan ke seluruh dunia. Gak sadar. Ya, saudara, bacaan ini akan luas sekali, kita akan bahas berikut. Ya, saudara, saudara, saudara. Ya, mari kita renungkan bacaan ini. Tidak sederhana ini. Setan itu umurnya ribuan tahun. Dia tidak bodoh. Ya, kalau dia bodoh, sudah banyak orang berpindah menjadi umat Allah. Sudah banyak orang beralih menjadi calon-calon 144.000. Kita nggak susah cari calon-calon 144.000. Kenyataannya semakin hari banyak orang yang mulai meninggalkan kelompok kita, terutama paling kita bisa lihat betapa banyaknya orang yang sudah hilang dari antara kita, dari jumlah kita yang dulu cukup banyak akhirnya hilang semuanya. Apakah karena mereka minta izin? Apakah setan minta izin? Tidak. Adakah dia bekerja bagi setan? Tanya sama mereka. Tidak ada satu orang pun yang mau mengatakan saya bekerja bagi setan. Nggak ada, saudara-saudara sekalian. Ya, kita lanjut. Ya, Ana yang paling terakhir, Ana. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berpikir luas, bagaimana Tuhan bekerja? Kita lihat, kalau dunia itu memulainya dengan kebesaran dan kesombongan, Tuhan memulainya dari perkara-perkara yang, nah, sedangkan perkara-perkara yang kecil ini sering kita remehkan. Dan disinilah pintu bagi kita untuk bisa juga berkembang. Kalau hal-hal yang kecil kita remehkan, hal-hal kebenaran juga yang menggugah pikiran kita, kita juga remehkan, maka Tuhan nggak bisa masuk. Ya, setan pun tanpa kita sadari kita telah memberikan izin bagi dia, karena kita terus menerus memandang segala sesuatu itu kecil. Cuman ini, cuman itu. Tanpa kita sadari kita mengatakan cuman ini, cuman itu. Cuman sedikit kok, sekali ini aja lah, besok enggak. Tanpa disadari itu sudah memberikan izin bagi setan. Ya, bukan memberikan izin bagi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk meremehkan hukum-hukumnya. Ya, saudara lihat bagaimana setan meminta izin saudara? Adakah saudara dimintakan izin secara gamblang? Tidak, setan hanya melalui cara-cara pikiran saudara yang dipengaruhi. Jadi tanpa saudara sadari, kita sudah banyak sekali memberikan izin kepada
Kita menjadi seperti sekarang ini tanpa kita sadari juga. Dari kita lahir sebenarnya kita sudah banyak sekali memberikan legitimasi kepada dia. Dan kita banyak mendukakan terus menerus ya ungkapan-ungkapan kebenaran kepada Tuhan. Kalau kita ditanya juga, adakah kamu mendukakan Tuhan? Enggak ada, saya tuh menjunjung tinggi. Saya tuh hidup benar-benar bagi Tuhan. Tuhan adalah yang utama di dalam hidup kita. Mana ada orang yang mau mengatakan, iya Tuhan itu saya abaikan. Semua orang mengatakan saya hidup bagi Tuhan. Faktanya. Mari kita realistis, saudara. Kita belajar menjadi orang yang jujur. Ya, oke. Terima kasih, Ana. Kita akan mau melanjutkan kepada apa yang tadi Ana di atas, Ana. Boleh ke atas lagi sedikit, Ana? Ya, kehidupan kekal itu berarti segalanya bagi kita atau tidak sama sekali. Ya, kehidupan kekal itu berarti segalanya bagi kita atau tidak sama sekali. Hitam-hitam, putih-putih. Tidak ada abu-abu. Ya, kalau kita tidak menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, maka kita tanpa kita sadari, tanpa kita suka atau tidak suka, kita harus siap menerima apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Kalau kamu tidak tergabung di dalam kerajaan sorga, ya kamu berada di dalam kerajaan yang satunya. Cuman bobotnya mungkin dalam beberapa tahap. Bobotnya masih di dalam permulaan, dalam kapasitas yang rendah. Jadi sehingga dari buah-buahnya belum gitu terlihat keras. Ada yang sudah di dalam kapasitas yang sangat tinggi, jadi buah-buahnya kelihatan dengan jelas. Ya, nah, mari kita lanjut di dalam bacaan yang berikutnya. Terima kasih, Victor. Ini ada my phone. Selamat datang, selamat bergabung. Saya kurang tahu ini namanya siapa. Ya, silakan mengikuti pembelajaran kita. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ya, di sini kita semua siswa dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Ellen G. White dengan cara demikian firman. Ya. Oke, kita sekarang melanjutkan kepada pengembangan dari apa yang tadi kita sudah baca di dalam renungan pendahuluan. Ya, bicara tentang integritas, bicara tentang apakah kita tadi apa kerajaan sorga atau apa tadi itu apa sih tadi lupa apa tadi Ana apa tadi kerajaan sorga atau tidak sama sekali ya apa tadi itu ya ada dua hal yang di sini ketika Anda kehilangan integritas maka jiwamu menjadi medan peperangan bagi iblis ya itu yang pertama dan yang kedua kehidupan kekal itu berarti segalanya dan atau tidak sama sekali dua hal ini yang kita akan bahas di dalam pembacaan berikut ya yaitu kalau kita kehilangan integritas, maka kita jadi barang mainannya setan. Ya, kita lihat nanti di bacaan yang berikutnya ini. Seperti apa sih? Apa iya sih kalau kita sudah melanggar hukum, terus kita jadi buat mainan-mainannya setan? Tidaklah. Saya ini sangat patuh sama Tuhan. Saya junjung tinggi kebenaran Tuhan. Hanya saya jatuh sekali doang kok. Manusia rata-rata seperti Petrus, semuanya bertinggi hati. Kita baca yang berikutnya. Tentang adanya pandangan ringan dan mudahnya memperoleh kemenangan dalam pekerjaan. Bacaan ini beberapa saya ambil dari postingan saudara-saudara di dalam grup Nubuatan Berbicara. Ya, kita baca sama-sama. Catatan, misi dari bacaan ini adalah di sini. Kumpulan kutipan-kutipan berikut dimaksudkan untuk menekankan bahwa janganlah kita memandang sisa perjalanan ini akan mudah kita lalui. Ya, jangan kita anggap mudah perjalanan, sama seperti bacaan tadi dapat diselesaikan dengan usaha yang sekedar-sekedar. Ya, jangan kita kira mudah dan bisa ya dengan mudah lah. Ya, sekedar-sekedar aja lah kita nggak usah tenaga maksimal. Dan perlunya kita bangun menyadari bahaya besar mengintai dan usaha setan yang efektif. Ya, saudara lihat ada tiga yang kita mau bahas di sini.
Ya, jangan anggap sekedar-sekedar, ya. Terus kita baru harus bangun menyadari bahayanya yang besar. Yang ketiga, setan itu bekerjanya seperti apa? Ini adalah 3 poin yang mau kita dapat dari bacaan yang kedua ini. Ya. Kita mari baca dari judul tulisan yang berikutnya, yaitu Prajurit Kristus. Ya. Mari kita baca perlahan-lahan. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sorry, sorry. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paragraf yang pertama sudah menjawab bahwa jangan anggap sederhana, jangan anggap sekedar-sekedar. Ya, perjuangan yang diminta kepada kita adalah dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya paragraf ini sudah mematahkan pikiran kita bahwa kita mau mudah-mudah aja. Ya, kita anggap pekerjaan terakhir ini ringan-ringan saja. Itu sudah dipatahkan di dalam paragraf yang pertama. Kita lanjut. Para prajurit yang terlibat dalam pertempuran harus menghadapi kesulitan dan kesukaran. Nah, saudara, ini kita hitamkan, ya. Mau tujuannya adalah mau menunjukkan bahwa perjalanan ini tidak sesederhana yang tadi kita baca di depan, ya. Jangan kita anggap seperti renungan pendahuluan yaitu ringan-ringan, ya. Di sini Nyonya White mau mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa pertempuran harus dihadapi dengan kesusahan, kesulitan dan kesukaran. Artinya tidak mudah, saudara, tidak mudah. Mereka diberi makan besar kasar, dan itu pun sering kali dalam jumlah terbatas. Mereka harus berjalan jauh, hari demi hari, melewati jalan yang kasar, dan di bawah terik matahari berkemah di malam hari, tidur di tanah yang gersang hanya dengan naungan, ya. Dan seterusnya kita baca loncat saja, mungkin karena nanti biar banyak yang kita bisa dapat. Ya, lanjut ya. Jadi paragraf ini mau memperlihatkan bukanlah jalan yang mudah. Jangan pernah kita berpikir ringan-ringan. Ya, lalu kita baca yang berikutnya ini. Lalu siapa di antara kita yang telah memasuki dinas untuk mengharapkan kemudahan hidup? Lalu siapa yang berharap bahwa perjalanan ini akan mudah? Untuk tidak bertugas kapanpun kita mau, menyingkirkan baju zirah prajurit dan mengenakan pakaian sipil, tidur di tempat tugas dan dengan demikian mencemarkan nama baik Tuhan. Siapa? Siapa yang mau cari jalan mudah-mudah itu? Ya, yang mau ditugaskan itu dengan gampang-gampang aja. Siapa? Kita baca. Orang-orang yang suka kemudahan tidak akan mempraktekkan penyangkalan diri dan kesabaran. Nah, lihat. Ya, jadi orang-orang yang tadi kita baca di renungan pendahuluan yang suka memandang ringan-ringan, itu dituduh ya sama Ellen G. White di sini ditegur bahwa orang-orang yang suka seperti ini, yaitu orang-orang yang suka kemudian tidak akan mempraktekkan penyangkalan diri dan kesabaran. Jadi orang-orang ini dia kenapa kok memandang ringan? Karena dia nggak mau menyangkal dirinya. Dia masih punya dosa-dosa kesayangan yang dia mau simpan. Dia mau diselamatkan tanpa meninggalkan dosa-dosa kesayangannya. Ya. Saudara-saudara, kita semua yang dihakimi. Jangan kita lihat orang lain. Mari seperti tadi Victor katakan, sebagaimana pernah kita sampaikan di renungan pendahuluan, ya, Ellen G. White itu menampilkan kebenaran itu bagaikan cermin. Jadi yang di dalam cermin yang kita lihat adalah muka kita, bukan orang lain. Ya. Orang-orang yang suka kemudian tidak akan mempraktekkan penyangkalan diri. Ketika orang dibutuhkan untuk melakukan pukulan-pukulan hebat bagi Tuhan, mereka tidak siap untuk menjawab, ini aku, utuslah aku. Jadi ketika Tuhan benar-benar butuh orang-orang mau bekerja, dia menghindar. Ya, kalau orang-orang yang seperti ini kira-kira Tuhan akan pakai atau tidak? Ya, orang-orang yang sembunyi di belakang pakaiannya orang lain, belakang pundaknya orang lain. Mungkinkah Tuhan akan mau pakai orang-orang yang seperti ini? Ya, tidak mungkin.
Pekerjaan yang keras dan melelahkan harus dilakukan. Nah, ini dia. Jadi pekerjaan ke depan itu keras. Tetapi diberkatilah mereka yang siap melakukannya ketika nama mereka dipanggil. Tuhan tidak akan memberi pahala kepada pria dan wanita di akhirat karena berusaha untuk merasa nyaman dalam hal ini. Jadi Tuhan nggak mau ngasih, ya nggak mau ngasih upah kepada orang yang mau nyaman-nyaman saja. Ya, ini satu peringatan, saudara-saudara, kepada kita yang suka memandang mudah, memandang remeh, memandang Tuhan tidak akan keras pada perjalanan sisa kita. Kita lanjut. Kita baca tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada waktu untuk memanjakan diri. Ya, artinya dalam sisa waktu yang paling terakhir ini, semua bacaan-bacaan yang tadi kita renungkan di depan, ya, tentang ringannya pekerjaan itu bukan dari Roh Allah. Karena yang memimpin Nyonya White menulis ini adalah Roh Allah. Maka kalau kita tawar-tawar tadi memandang dosa itu kecil seperti Adam dan Hawa tadi, yang tidak berpikir bahwa dampaknya itu akhirnya sampai dunia, pintu kasihan tertutup bagi dunia, dampaknya sedemikian besarnya, itu roh yang memimpin adalah roh iblis. Jangan biarkan roh iblis. Kita terus-menerus selalu memberikan izin tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari terus-menerus kita memberikan izin. Kalau kita memaklumi sebuah pelanggaran hukum, kalau kita tetap mempertahankan tidak mau menyangkal diri seperti yang kita baca ini, maunya hidup nyaman-nyaman saja, mau jalannya hidup hanya yang mudah-mudah tanpa disadari, itu sudah memberikan satu izin kepada setan. Ya, itu sudah roh yang ada di dalam pikiran kita yang mau bersantai, bermalas, tidak mau berbuat apa-apa, itu sebenarnya adalah roh yang sudah kita izinkan untuk ada hinggap di dalam pikiran. Ya, jadi nggak perlu Anda minta ada mana bukti tertulisnya sini, ada stempelnya nggak, ada meterainya nggak. Nggak ada, setan nggak pakai butuh pekerja model-model yang seperti itu. Ya, kalau seperti itu tidak ada satu orang pun yang menjadi hambanya setan. Ya, kita lanjut. Ana boleh lanjut Ana. Nah, ini kita baca catatan. Artinya tidak ada kemudahan dan keringanan perjalanan kelepasan bagi 144 ribu. Kesusahan penderitaan adalah tahapan yang harus dilalui sebagai pendidikan kemuritan. Ini yang harus kita terima, saudara. Ya, inilah yang dibimbing oleh Roh. Jadi kalau yang mengatakan mudah-mudah dan ringan itu bukan Roh Allah, ya, itu Roh iblis yang kita sudah berikan izin. Lebih lanjut kita baca. Ya. Nah, ini bacaan yang berikutnya. Belajarlah dari Yesus. Pertentangan besar antara raja terang dan raja kegelapan tidak mereda sedikit pun dari keganasannya seiring berjalannya waktu. Konflik sengit antara terang dan kegelapan, antara kesalahan dan kebenaran, semakin dalam intensitasnya, semakin meningkat, bukan semakin menurun. Jadi jangan pernah kita bilang perjalanan ini akan semakin ringan. Salah. Itu jelas-jelas roh yang memimpin, bukan roh yang membuat Ellen G. White membuat tulisan yang kita sedang baca ini. Sinagoge, setan sangat aktif. Jadi setan itu bekerjanya di posisi yang aktif. Kalau tadi kita bilang Tuhan itu di posisi yang pasif, setan sebaliknya, dia berada di dalam posisi yang aktif. Dan di zaman ini kuasa tipu daya musuh bekerja dengan cara yang paling halus. Yang terakhir ini caranya paling halus. Kalau cara yang dulu kasar, ya, dia pukulin orang terus dibunuhin semuanya. Ya, di zaman kegelapan agama dia caranya kasar. Tapi di dalam cara yang paling terakhir ini dia pakai cara yang paling halus. Kalau dulu ada cara-cara yang halus sudah banyak menggagalkan orang banyak, maka dikatakan yang paling terakhir ini dia pakai cara yang paling halus. Jadi kalau dibilang paling halus, artinya inilah yang terhalus dari semua bagaimana caranya setan bekerja. Dia demikian halus, maka saudara yang tadi kita bilang kita nggak pernah memberikan izin, kita nggak pernah memberikan persetujuan. Kalau saudara sampai sekarang bisa menolak kebenaran, saudara menolak berubah, meninggalkan menyangkal diri, saudara tidak beranjak juga dari diri Anda yang lama tanpa saudara sadari sebenarnya secara halus, ya, setan sudah mendapatkan persetujuan dari kita. Setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini.
Setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan dan tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan akan diselewengkan melalui perantaraan setan. Ini sama dengan yang tadi kita baca. Kalau orang itu sudah tidak berintegrasi, berintegritas, maka dia akan masuk di dalam medan peperangannya setan. Atau dengan kata lain dia jadi main-mainannya setan. Sama dengan bacaan itu. Kita baca di sini. Pengertiannya adalah sama. Setiap pikiran manusia yang tidak berserah kepada Tuhan, karena kita masih mencintai dosa kita tidak mau menyangkal, artinya kita masih belum sepenuhnya berserah pada Tuhan, kita masih menyimpan-nyimpan bagian-bagian kita. Kita masih belum membiarkan Tuhan bekerja bagi kita. Kita tidak berserah, kita masih belum membiarkan rencana-rencananya Tuhan terjadi kepada kita. Kita masih mengira bahwa kita bisa menentukan langkah kita sendiri. Kalau kita masih seperti itu dan tidak berada di bawah kendali Roh Tuhan, dan kita tahu kalau di bawah kendali Roh Tuhan itu artinya apa? Apabila Roh itu datang, ia akan memimpin kepada segala kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Itulah kalau berada di dalam kendali Roh Tuhan. Kalau kita sekarang masih saja tidak mau menyangkal, masih menyimpan semua pelanggaran-pelanggaran kita masih belum beranjak dari manusia yang lama, artinya kita masih belum berada di bawah kendali dari Roh Tuhan.